Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karla Andri David, mahasiswa Universitas Cyber Asia yang pada kali ini akan memaparkan tugas ujian akhir semester saya di bawah dosen pengajar Bapak Muhammad Ihwani Saputra. Lanjut, yang pertama kita akan mencoba mengenal apa sih bisnis intelijen itu dan apa sih contoh aplikasinya. Nah, yang pertama adalah apa sih definisi dari bisnis intelijen. Yang pertama, bisnis intelijen adalah sebuah pekerjaan yang bertugas mengolah dan menganalisis data yang berkaitan dengan bisnis sehingga dapat membantu perusahaan mengambil keputusan yang tepat gitu. Jadi soal seperti pekerjaan processing data lah. Hasil hasil akhir dari proses tersebut meliputi kebutuhan industri, gambaran keuntungan, strategi pemasaran yang tepat dan pengambilan ketetapan lainnya. Contohnya apa? Contohnya misalkan pada perusahaan mencari data terkait makanan ringan apa sih yang lagi ngetren di bulan Ramadan. Nah, bisnis intelijen bisa dipakai untuk seperti hal itu. Nah, contoh-contohnya apa? Nah, di sini ada gambar-gambarnya. Contoh-contohnya yang mau saya sebutkan ada 5: Microsoft Power BI, ada Tableau, ada ClickSense, ada SAP Business Object, dan Google Data Studio. Lanjut, langkah-langkah menggunakan aplikasi Power BI. Nah, yang pertama, selayaknya menggunakan aplikasi yang lain, pertama kita harus melakukan instalasi dan persiapan dulu. Kita unduh dan kita install dulu Power BI di desktop kita melalui situs resmi Microsoft, lalu kita buka aplikasinya, lalu kita coba masuk. Lalu kalau misalkan belum terregistrasi, kita registrasi dulu untuk bisa akses semua fitur BI, pastikan sudah memiliki lisensi yang sesuai. Kalau pertama kali, biasanya Power BI akan menawarkan trial gitu, free trial atau uji coba gratis. Lalu ketika registrasi atau login itu sudah berhasil, kita coba impor data dengan klik Get Data di menu utama, lalu pilih sumber data. Lalu setelah memilih data atau file yang mau diolah, kita klik load agar data tersebut bisa memuat ke Power BI. Lalu kita langkah selanjutnya mentransformasi data menggunakan Power Query Edition. Fungsinya untuk membersihkan data, lalu menggabungkan tabel dan kolom dan membuat kolom-kolom baru. Lalu setelah kolom-kolom baru tadi, kita membuat relasi antar tabel, lalu kita membuat visualisasi dengan membuka tab report, lalu kita pilih jenis visualisasinya mau berbentuk bar atau chart atau table atau map, lalu kita share drag atau lepas kolom data ke area visualisasi sehingga tampilan dan filternya sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini ada gambar di sebelah kanan kurang lebih datanya seperti itu. Lalu kita bisa menambahkan filter atau slicer lain untuk menyaring data, lalu kita bisa menyimpan dan membagikannya. Misal selayaknya kita mengerjakan sebuah file, kita bisa simpan atau kita bisa share, lalu kita bisa yang terakhir refresh data di Power BI service, kita bisa mengatur jadwal refresh otomatis agar data selalu up to date. Selanjutnya, apa sih perbedaan penggunaan Power BI dengan Tableau? Ini ada beberapa indikasi. Yang pertama ada kemudahan penggunaan. Kalau kemudahan penggunaan itu lebih mudah menggunakan Power BI. Kalau pengguna utama ya pengguna yang udah lebih berpengalaman biasanya dalam menganalisis data atau visualisasi biasanya akan menggunakan Tableau. Lalu secara integrasi itu erat dengan Microsoft seperti Excel, Azure, SharePoint atau Teams itu Power BI. Kalau mendukung koneksi data itu biasanya Tableau. Lalu kalau visualisasi itu kalau Power BI itu menyediakan visualisasi yang cukup baik, terus berkembang namun sedikit terbatas dibandingkan Tableau. Lalu kalau secara harga Power BI itu lebih terjangkau, bahkan tersedia versi gratis.
ada versi Pro, ada Premium, berbayar tapi relatif mudah. Sedangkan Tableau itu cenderung lebih mahal, terutama untuk skala perusahaan. Ada sih versi gratisnya, tapi fiturnya terbatas gitu. Kalau secara performa dan skalabilitas, Power BI itu cocok untuk analisis data kecil hingga menengah. Untuk data besar perlu dukungan dari Azure atau Power BI Premium. Sedangkan kalau Tableau lebih unggul dalam menangani data besar dan kompleks. Jadi memang ini pilihan karena plus minusnya masing-masing aplikasi ini ada. Lalu yang terakhir, Power BI itu contohnya bisa dipakai dalam penggunaan perusahaan yang sudah menggunakan Microsoft 365 untuk laporan keuangan, penjualan, dan operasional. Sedangkan kalau Tableau itu digunakan untuk perusahaan yang fokus pada analitik mendalam, visualisasi data yang kompleks seperti perusahaan riset atau teknologi. Yang keempat, yang keempat ini adalah kita membahas terkait bisnis intelijen penting bagi perusahaan. Seberapa penting sih? Gitu. Nah, bisnis intelijen ini penting karena dia bisa membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Karena tadi di awal bisnis intelijen ini adalah pekerjaan terkait proses data, jadi BI ini bisa membantu manajemen melihat data secara real time, history, ke belakang maksudnya. Terus jadi manajemen ini terbantu mengambil keputusan berdasarkan data dan fakta, bukan asumsi. Lalu Power BI ini mengidentifikasi peluang dan risiko. Dengan adanya analisis data, perusahaan bisa melihat tren pasar, perilaku pelanggan, dan potensi risiko lebih awal. Misalkan kayak tadi, dalam bulan Ramadan apa sih tren yang lagi berkembang makanan ringannya? Nah, ini salah satu contohnya mengidentifikasi peluang dan risiko gitu. Lalu yang ketiga adalah penting karena efisiensi operasional. BI itu mengungkap area-area yang tidak efisien seperti proses yang lambat, biaya yang tinggi, sehingga bisa dilakukan perbaikan. Misalkan seperti tadi, ini kan tentang mengolah data. Jadi kalau misalkan ada data-data yang memang secara tampilan angka dan dianalisis itu menunjukkan biaya-biaya yang berat atau tidak efisien, nah bisnis intelijen ini bisa membaca itu dan membuat manajemen bisa mengambil keputusan yang tepat. Lalu bisnis intelijen ini juga bisa dipakai untuk meningkatkan kinerja karyawan. Kok bisa? Karena bisnis intelijen ini bisa menyediakan data dalam bentuk dashboard yang mudah dipahami, yang intinya perusahaan dan manajemen itu bisa memantau kinerja dari karyawan-karyawan mereka. Pun karyawan juga bisa memanfaatkan itu untuk memantau kinerja mereka sendiri, target yang ditetapkan, realisasinya berapa. Jadi data bisnis intelijen ini seperti dashboard penjagaan lah, karena base-nya adalah pengelolaan data. Nah, yang terakhir adalah keuntungannya itu bisa membuat keunggulan kompetitif, di mana perusahaan mampu memanfaatkan data dengan baik akan lebih unggul dibanding pesaing yang masih mengandalkan intuisi. Nah, seperti yang contoh awal lagi, misalkan di bulan Ramadan, misalkan ada tren makanan lagi viral kayak misalkan es kepal gitu. Ketika perusahaan bisa menangkap itu sebagai peluang, ya tentu akan menjadi keunggulan kompetitif dibanding perusahaan atau organisasi lain yang nggak memiliki data tapi mengandalkan intuisi aja. Kira-kira apa nih ngetren? Nah, bisnis intelijen itu penting dan bisa membuat peluang dan keunggulan kompetitif bagi perusahaan yang menggunakannya. Lalu apa sih, ini salah ketik nih, apa sih urgensinya tersedianya aplikasi BI gitu? Urgensinya adalah volume data yang semakin besar, maka apa namanya, kalau perusahaan ada data yang mau diolah dengan besar, maka akan terbantu dengan apa namanya, bisnis intelijen ini. Tanpa data BI, data tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara optimal karena siapa yang mengelola gitu data-data yang besar gitu, karena rumit juga. Lalu secara kebutuhan visualisasi itu cepat dan interaktif. Aplikasi BI itu memungkinkan penggunanya bisa melihat data dalam bentuk grafik peta yang bisa dipahami. Lalu bisa membuat kolaborasi antar tim dan membantu. Jadi aplikasi BI memungkinkan
membuat berbagai laporan, dashboard online, jadi tim bisa bekerja sama dengan baik. Otomatisasi dan refresh data juga salah satu urgensi mengapa aplikasi BI itu perlu diadakan, karena aplikasi ini memungkinkan memperbarui data terus-menerus, update, sehingga laporan selalu akurat. Lalu kepatuhan dan audit, itu BI membantu perusahaan menyimpan jejak data, kayak tadi historis, dan laporan yang bisa digunakan untuk audit. Selanjutnya, jelaskan langkah-langkah dalam menggunakan Tableau. Nah, ini tadi aplikasi lain selain Tableau BI. Nah, ini ada 8 langkah. Yang pertama ada instalasi dan persiapan, sama. Jadi pertama harus kita unduh dulu, baru kita install, baru kita buka aplikasinya dan login atau terdaftar gitu. Lalu kita harus menghubungkan data ke sumber data, menyiapkan data yang akan kita olah di menu tab source, lalu membuat worksheet visualisasi, lalu kita bisa menambahkan filter dan parameter, membuat dashboard, menyimpan dan membagikan, dan merefresh dan mengupdate data. Sebetulnya langkah-langkahnya mirip dengan Power BI, cuma secara rinci mungkin dan secara menu agak berbeda. Tapi poinnya adalah aplikasi-aplikasi ini adalah bentuk aplikasi bisnis intelijen yang dipakai untuk mengelola data yang bisa dimanfaatkan untuk keunggulan-keunggulan kompetitif pengelolanya. Demikian yang bisa saya sampaikan atas presentasi kali ini. Buat hal-hal yang masih kurang atau salah kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.